Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alam bikum fid darain amin. An Ali bin al-Muwaffaq rahimahullah ta'ala alaih qala hajattu fi ba'di sinin fanimtu fi baina masjidil Khaif wa Muna fara'aitu malakaini qad nazala minas sama' faqala ahaduhuma li sahibihi ya Abdullah ata'lamu kam hajja baita rabbina fi hadhihi sanah qala la qala 600,000 thumma qala lahu atadri kam qubila minhum qala la qala 6 anfas thumma irtafa'a fil hawa faqumtu wa ana mar'ub wa qultu wa khaybata aina akunu ana min hadhihi 6 anfus falamma waqaftu bi Arafah wa bitu bil Muzdalifah ra'aitul malakaini qad nazala minas sama' ala adatihima fasallama ahaduhuma ala al-akhar wa qala ya Abdullah atadri ma hukmu rabbika fi hadhihi laila qala la qala fa inna wahaba li kulli wahid min as-sittatil maqbulin 100,000 wa qad qubila jami'an wa qad qubilu jami'an qala fantabahtu wa bi min as-surur ma la ya'lamuhu illa Allah ta'ala id qabila al-hujjaja jami'ahum. Dari Ali bin Muwaffaq rahmatullah alaih, beliau bercerita, aku haji di salah satu tahun ya, karena berulang kali haji. Di antara haji yang dilakukan pernah terjadi beliau tidur antara Masjidil Khaif dan Mina atau Muna, antara Masjidil Khaif dan Muna. Masjidil Khaif ini kalau sekarang masuk di Mina, ya, masuk di Mina. Ini antara Masjidil Khaif dan Mina. Lah, ketika tidur di tempat tersebut melihat 2 malaikat turun dari langit dalam tidurnya. Salah satunya berkata kepada satunya. Jadi satu malaikat berkata kepada malaikat lainnya dengan mengatakan, ya Abdullah, hamba Allah, ata'lamu kam hajja baita rabbina fi hadhihi sanah, tahu enggak kamu berapa yang haji tahun ini? Katanya malaikat satunya ini. 2 malaikat turun, yang satu bertanya kepada yang lainnya, tahu enggak kamu berapa yang haji tahun ini? Katanya malaikat itu, enggak. Dikasih tahu, 600,000. Ada 600,000. Ya, 600,000. Ada 600,000. Ditanya lagi, tahu enggak kamu berapa orang yang diterima hajinya? Jadi 600,000 itu berapa yang diterima? Katanya dia, enggak tahu. 6 orang. Yang diterima hanya 6 orang. Jadi yang haji 600,000, yang diterima hanya 6 orang. Jadi malaikat yang bertanya itu mengetahui, yang ditanya nggak tahu apa-apa. Nah, dalam mimpinya seperti itu. Nah, ini tahu nggak kamu yang haji berapa? Nggak tahu. Yang haji 600,000. Tahu nggak yang diterima berapa? Nggak tahu. Yang diterima hanya 6 orang. Lalu naik lagi tuh malaikat. Terbangun. Ali bin Muwaffaq ini terbangun. Terbangun dengan ketakutan. Kenapa? Karena hanya yang diterima 6 orang. Sehingga beliau ketika bangun, wah khaibatah, alangkah sia-sianya, alangkah ruginya. Aina akunu ana min hadhihi 6 anfus. Di mana aku di antara 6 ini? Jadi tidak menganggap dirinya hebat, mulia, ya. Tapi beliau merasa khawatir, takut. Kenapa? Kalau dibandingkan hanya 6 orang, berarti aku ini bukan termasuk yang 6. Aina akunu ana min hadhihi 6 anfus. Di mana aku dari 6 orang, di antara 6 orang ini? Ya. Kalau diperhati di husnudzonnya, ada yang lebih baik, ada yang lebih mulia. Jelas dirinya tidak termasuk. Wah khaibatah. Karena memang yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita
apa yang perlu kita cari dari amal perbuatan itu diterimanya. Ya. Karena itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali. Ya. Jadi apa yang dikatakan Imam Ali itu apa ya, artinya itu fokuslah agar amal ibadah kamu diterima, bukan nominalnya banyaknya. Bukan berarti banyak nggak perlu, perlu banyak. Tapi pertama itu fokus diterimanya dulu. Nah, karena itu yang utama, utama amal kamu diterima. Yang paling penting itu diterima. Baru kamu tingkatkan, kamu perbanyak. Wah ketok, tidak pernah memerhatikan ini bakal diterima atau enggak, percuma. Ibarat barang itu pokoknya kirim wis, ditolak semuanya, buat apa? Kalau pokoknya kirim atau hanya sekedar kirim, buat apa? Jangan sekedar kirim, kirim yang sekiranya diterima semuanya. Kita juga gitu dalam beramal. Gunu ligabulil a'mal, apa katanya? Ya, jadilah kamu ya, lebih mementingkan diterimanya amal perbuatan min kathrati amal, daripada banyaknya amal. Nah, setelah kamu fokus diterimanya amal, baru amal kamu itu kamu tingkatkan, kamu berbanyak, nggak masalah. Nah, malam sholat, Masya Allah hebat. Puasa Senin Kemis hebat. Sedekah sana sini hebat. Buat ini buat itu hebat, hebat. Tapi kalau semuanya itu nggak diterima, buat apa? Nggak ada di buku catatan kamu, nggak ada kalau nggak diterima itu. Sholat kalau nggak diterima, nggak ada. Cuma sekedar kamu menjalankan kewajiban. Tapi nggak ada di buku catatan bahwa kamu mendapatkan meraih kemuliaan dari sholat itu. Nggak ada. Ya. Jadi benar kamu kirim barang, benar barang kamu diterima. Tapi belum tentu yang kamu kirim, yang diterima tadi itu kemudian dijual. Bisa jadi dibuang. Apalagi kalau itu seperti rosokan, diambil. Yang diperlukan diambil, yang enggak ya dibuang. Dibuang yang enggak diperlukan. Nah, seperti itu amal kita. Nah, karena itu kita perlu mementingkan. Lah ini Ali bin Mu'affaq ketika hanya 6 orang dari 600.000, loh berarti aku bukan termasuk yang diterima. Karena beliau beranggapan ada yang lebih hebat, ada yang lebih mulia dari dia yang pasti lebih diterima. Sudah. Dengan sedih, dengan khawatir dan lain sebagainya, ketika wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, karena kalau pagi itu disunahkan wukuf di Arafah, siang ya, mulai tergelincirnya matahari masuk waktunya zuhur, disunahkan wukuf haruskan wukuf di Arafah. Setelah dari Arafah itu disunahkan mabit di Musdalifah. Ya, mabit di Musdalifah. Jadi setelah dari Arafah ke Musdalifah mabit. Ya, mabit di Musdalifah. Ketika mabit di Musdalifah, melihat 2 malaikat lagi turun dari langit. Akhirnya satu mengucapkan salam kepada yang lainnya, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Ditanya lagi, ya Abdullah ya, hamba Allah, atadri ma hukmu rabbika fi hadhihi lailah? Tahukah kamu apa keputusan Allah, ketentuan Allah malam ini? Ya. Apa ketentuan Allah, keputusan Allah malam ini? Katanya dia, la, enggak tahu. Hanya diceritakan fa innahu wahaba likulli wahid minas sittatil maqbulin mi'ata alaf wa qad gubilu jami'an. Allah telah menentukan dan memastikan per orang, satu orang yang diterima hajinya oleh Allah, yang diterima hajinya itu memikul 100.000 orang. Di per orang memikul 100.000. Ada berapa jumlahnya tadi? 600.000. Satu orang memikul 100, berarti diterima semuanya. Ya. Yang satu orang ini menyebabkan 100.000 lainnya diterima.
Jadi per orang ini diterima, semuanya diterima ini hajinya saat itu karena siapa? 6 orang. Karena 6 orang. Makanya terkadang kita ibadah itu jangan sok. Oh, karena di depan, duduk di panggung atau dikasih tempat, pulang dibawa buah-buahan kemudian merasa hebat. Enggak, terkadang diterimanya atau manfaatnya apa yang kita hadiri, apa yang kita lakukan dari orang-orang yang enggak enggak terlihat mulia sama sekali. Makanya katanya Rasulullah apa? Hal turzakuna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Kalian ini kadang mendapatkan rezeki, mendapatkan pertolongan dari Allah bukan karena doa kalian atau bukan karena amal kalian, tapi karena orang-orang lemah di balik kalian, di belakang kalian atau di antara kalian. Jadi bukan karena ibadah kamu, oh bisa buat ini, bisa buat itu, oh karena sholatnya dia, karena bacaan Quran dia, belum tentu. Mungkin gara-gara yang hadir yang suka tidur itu. Akhirnya dikasih pertolongan sama Allah, dikasih kelancaran sama Allah. Nah, tapi juga turut tak keplak. Ya mungkin seperti itu, ya, mungkin seperti itu. Kita nggak tahu dari siapa karena itu kita husnudzon. Lah ini semuanya diterima hanya dari 6 orang. Dari 6 orang, karena 6 orang, 100.000 per orang. 600.000 diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bangun dari tidur, senang, bahagia. Los sudah. Pikirannya, bebannya tadi itu lepas. Kenapa? Diterima hajinya. Ya, sekarang kalau kita kerja angkat-angkat, mengangkut berat, naikkan, turunkan misalnya, kayu dari atas ke bawah atau papan dan lain sebagainya, kemudian tidak dikasih apa-apa, tidak dikasih apa-apa dan lain sebagainya. Ngangkat pasir ke atas atau semen, atau keramik dan lain sebagainya nggak dikasih apa-apa, ya ngersuloh. Ya, kalau itu kuli, ya kalau itu tukang misalnya, pasti dia nggak terima, nuntut untuk dibayar, namanya kerja, ya, namanya kerja, kuli, suruh turun, suruh beli, kemudian nggak dibayar, ya. Atau tukang kerja ini kerja itu, kadang kena tutup palu, ya, atau kena paku, nggak dibayar, pasti marah tukang itu, ya. Pasti marah, mau nggak mau pasti. Tapi seperti halnya kita bekerja, capek, tawaf, sa'i, kemudian berangkat ke Mina, di wukuf di Arafah, kemudian lempar batu, nggak diterima, capek. Tapi ketika diterima, oh bahagia, ya. Oh bawa kabar gembira, mimpi yang kedua, malaikat ini menceritakan diterima dengan dipikul lewat per orangnya, semuanya itu, oh senang. Sehingga beliau mengatakan apa? Kesenanganku, kebahagiaan ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu senangnya dan bahagianya. Kenapa? Allah menerima haji semuanya, ya. Yurwa an Muhammad bin al-Munkadir anna hajja 33 hajjatan falamma kana akhiru hajjatin hajjaha qala wa huwa bi Arafat Allahumma innaka ta'lamu annani qad waqaftu fi mawqifi hadha 33 waqfatan wahidatun an fardhi wa thaniyatu an abi wa thalithatu an ummi wa ushiduka ya rab anni qad wahabtu 30 liman waqafa mawqifi hadha wa lam tataqabbal minhu. Diriwayatkan dari Muhammad Ibnul Munkadir, beliau melaksanakan ibadah haji sebanyak 33 kali. Hajinya 33 kali. Ketika haji terakhir, ya bisa dikatakan sudah tua, mungkin sudah tahun depan nggak haji lagi. Di haji itu beliau berkata, ketika wukuf di Arafah, ya Allah, munajat gitu, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa aku telah wukuf di tempat ini 33 kali. Ya, wukuf di Arafah 33 kali dan Engkau mengetahuinya ya Allah. Satu dari 33 menjalankan kewajibanku sebagai seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji. Yang
Kedua dari 33 untuk ibuku, untuk ayahku. Yang ketiga untuk ibuku. Sisa 30. Jadi 1 dari 33 haji untuk dirinya sendiri. Yang kedua untuk orang tuanya, ayahnya. Yang ketiga untuk ibunya. Entah itu badal atau niat hajinya dihadiahkan untuk ayahnya dan ibunya. Kemudian beliau mengatakan, wa ushiduka ya Rabb, aku menyaksikannya kepadamu ya Allah, anni qad wahabtu 30 liman waqafa mawqifi hadza wa lam tataqabbal. Aku hadiahkan yang 33 kali yang 30 kali ya, haji ya, atau 30 wuguf ya, yang 30 wuguf aku hadiahkan kepada orang yang wukuf enggak kau terima ya Allah. Yang wukufnya enggak kau terima. Ya. Jadi yang 1 untukku, untuk ayahku, untuk ibuku. Yang 30 wukufku aku hadiahkan kepada orang-orang yang enggak engkau terima wukufnya atau hajinya. Ya. Itu munajatnya, itu keinginannya. Ya. Baik, bagus, mendoakan orang lain, ya Allah supaya amalnya diterima, ya Allah supaya diberi petunjuk, ya Allah kasih istiqomah, bagus. Ya, beliau menghadiahkan apa yang telah dilakukannya untuk orang-orang yang enggak terima supaya diterima. Akhirnya falamma dafa'a min Arafat wa nazala bil Muzdalifah, ketika pergi dari Arafah ke Muzdalifah, ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, orang-orang itu kalau haji dari Arafah ke Muzdalifah untuk menunaikan kewajiban haji, yaitu mabit bi Muzdalifah. Ya. Ketika mereka sampai pulang dari Arafah ke Muzdalifah, nudiya fil manam, dalam tidurnya dia diserukan, yabnal munkadir, tidur dia, istirahat. Yabnal munkadir, wahai putranya Munkadir, yaitu Muhammad. Atatakarram alaman khalaqal karam, apakah kamu ini sok dermawan kepada orang yang menciptakan kedermawanan? Ya. Dengan menghadiahkan 30 tadi itu, kamu ini mau dermawanan kepada orang yang menciptakan dermawan. Ya. Sok dermawan kamu dalam tidurnya, dalam mimpinya. Atujud alaman khalaqal jud. Ya. Innallaha ta'ala yaqulu lak wa izzati wa jalali laqad ghafartu liman waqafa bi Arafat qabla an akhluqa Arafat bi alfi am. Ya, dibalas sama Allah. Yang ini tujuannya supaya yang enggak diterima diterima. Tapi balasannya dari Allah, jangan sok dermawan kamu. Ya, jangan sok loman, jangan sok baik. Ya. Allah ya, mengatakan kepadamu, demi kemuliaanku dan keagunganku, yakni Allah. Allah berkata, demi kemuliaanku dan keagunganku, aku telah ampuni siapapun yang wukuf di Arafah sebelum aku menciptakan Arafahnya 2000 tahun. Jadi Arafahnya belum diciptakan, Allah sudah mengampuni yang bakal wukuf di Arafah 2000 tahun sebelumnya. Jadi nggak usah 30 punyanya kamu itu tadi. Nggak perlu 30 punyanya kamu tadi. Kedermawananku, kemuliaanku sudah menjadikan yang wukuf di Arafah sebelum diciptakannya Arafah 2000 tahun sudah mengampuni mereka. Allahumma ja'alna minhum. Salah satu la tu'rafu illa bil fi'il. Al-hajju wa ghuslul mayyit wa dzabihah. Ada 3 perbuatan yang tidak bisa difahami benar ya, kecuali dengan diamalkan, dengan diuji. Dengan pelaksanaannya baru mengerti. Oh seperti ini, oh seperti itu. Kita belajar, apa yang kita pelajari nggak akan sempurna ya, kita mengetahuinya kecuali dengan praktek langsung. Dengan praktek, dengan melakukannya baru. Apa itu? Yang pertama al-hajj, haji. Tahu pelajarannya bisa. Orang yang haji itu harus niat itu di mikot ini tahu.
bisa menjelaskan. Tapi ketika ke sana baru lebih terbuka, tergambar. Kalau enggak, ya menjelaskannya dengan perbuatannya nanti ada sedikit perbedaan. Ya. Sedikit perbedaan. Ketika sudah baru lebih jelas. Lebih jelas. Oh, seperti ini. Itu diceritakan, oh tawaf itu nanti seperti ini, putar 7 kali dan lain sebagainya. Nanti kalau gini, tahu. Tapi ketika melaksanakan akan lebih tahu. Makanya prakteknya baru bisa diketahui. Dengan praktek baru bisa diketahui. Nah, bisa diketahui secara komplit. Yang pertama haji. Yang kedua huslul mayyit, memandikan orang mati. Nah, caranya ada dalam fikih. Di Safinatun Najah dijelaskan. Bahkan di Nailur Rojak sarahnya Safinatun Najah dijelaskan. Ada yang caranya 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali. Disebutkan caranya. Pertama gini, pertama gitu. Tapi kalau nggak dilakukan percuma. Wah, belajar 3 kali sudah. Di pondok, di musola sebelum dibangun. Kemudian di Mojokerto misalnya. 3 kali misalnya. Tapi nggak pernah lakukan. Nggak bisa. Nggak bisa. Ngadu sono, ngadusi 1-2 orang baru tahu. Kalau enggak. Mau berulang kali. Mau berulang kali percuma. Nggak akan tergambar apa yang dipelajari tadi itu, tidak akan tergambar, sehingga kalau ada orang mati kok ngadusi, nggak kira wani, nggak iso aku, nggak bisa. Tapi kalau sudah terjun baru. Makanya di tahrim itu ya, anak-anak rubat khususnya tempatnya Habib Salim Syatiri itu kalau ada orang yang meninggal ditawarkan siapa yang mau ikut untuk memandikan. Jadi diajak sehingga mereka benar-benar praktek belajar. Bukan hanya teori lewat kitab, tapi mereka juga praktek langsung kepada yang mati. Waktu teori dengan kitab mungkin diajarkan dengan pakai orang yang dimandikan dan sebagainya, tapi nggak bisa seperti orang matinya langsung. Nggak mungkin kan orang tadi kemudian dimek-mek pisan, praktek kemudian diopok-opok pisan nyerune, kan nggak mungkin, kan nggak sempurna. Berarti apa yang diajarkan oleh kita nggak mungkin. Ya kalau ininya mungkin ya. Tapi kemudian kemaluannya, lubang duburnya, masa dipraktek no, sampai sing ngajari, ya nggak mungkin. Ya. Yang jelas pasti dia malu. Ini malu, yang ini pun nggak mungkin melakukannya karena apa, masih hidup, nggak pantas. Nah, kalau mati, nah makanya ketika mati lebih enak lagi mengajarkannya. Jadi memanfaatkan kematian seseorang untuk mengajarkan kepadanya. Tapi bukan berarti ini, wah, kejem ya berarti memanfaatkan untuk hal yang baik, untuk pelajaran supaya orang-orang yang memandikan itu benar, nggak asal-asal memandikan. Lah kan itu praktek. Lek nolak-nolak, berarti sampai kapan pun tidak iso-iso. Mari aku ini. Terus orang belajar nyetir itu walaupun sudah bisa jalan, nggak sekali, harus terus menggunakan. Nanti kalau sudah lemes, halus, nggak kasar, culen, iso wisan. Durung tapi iso wis nolak-nolak. Ya kapan iso? Nyetir ini tok. Dalane rada munggang ini mandek. Ngetater meneng, mati meneng, balak-balak mati ae. Akhirnya wong sing ana mburi kesel ditobruk disurung mesisan ae. Ndak mlaku-mlaku mandek-mandek ae. Nah, seperti itu. Yang ketiga adzabihah. Yang ketiga nyembelih. Nah, rukunnya itu harus qat'ul hulkum wal mari. Memutus jalur pernafasan dan jalur nafas dan makan minum. Harus terputus. Tahu, tapi kalau nggak praktek beleh nggak iso. Khususnya ayam, ayam, bebek, ya, itu harus benar-benar praktek. Kalau nggak bahaya, ya, nggak pedot, putus satunya nggak bahaya. Mati usan iki. Dikon buang, man. Jedol lho. Padahal ini bangkai, haram dimakan. Lah kapan bisa? Praktek nyembelih. Seret. Ya, praktek. Ya pertama praktek yang kecil-kecil aja, sekiranya ndak rugi akeh ngono lho.
Emang kalau rugi akeh. Nah, itu 3 tidak bisa diketahui atau difahami secara sempurna kecuali dengan praktek. Yang bagi lil insan an yaktuba fi wasiyati al-idna liman yahuj au ya'tamir au yudhahi anhu. Ya. Semestinya bagi setiap orang itu mencatat wasiat atau memasukkan dalam wasiatnya. Kita kan disunahkan untuk menulis wasiat setiap kali hendak tidur. Setiap kali kita hendak tidur itu disunahkan untuk nulis wasiat. Nah, tidak harus berbeda walaupun sama. Ya, kecuali kalau ada tambahan. Oh, tambahan utangi misalnya ya mlebokno. Ojo tambahan utangi ndak dimlebokno. Utangi sing 50 tok sing dimlebokno, sing 1 juta 2 juta enggak dimlebokno misalnya. Masukkan. Tulis wasiat. Saya kalau meninggal, ya, nanti kalau ada tambahan tambahkan di situ. Utangku ke fulan ini dan sebagainya. Nah, di antara yang perlu kita tuliskan dalam wasiat itu izinkan untuk orang yang menghajikan dia. Jadi siapapun khususnya keluarga kalau menghajikan dia bisa umroh. Ya. Jadi umroh atau mengorbankan untuk dia. Kan kurban itu untuk orang yang sudah mati nggak sah. Kecuali yang sudah mati mengizinkan atau mewasiatkan baru sah. Ya. Murni kurban ini untuk yang mati, bukan pahalanya. Kalau pahalanya bisa nyembelih kurban atas nama kita, pahalanya untuk yang sudah mati boleh. Tapi kalau kurban atas nama yang sudah mati nggak boleh kecuali kalau diwasiatkan. Yang mati berwasiat. Lah makanya masukkan dalam wasiat sehingga kalau anak kita itu memiliki kemampuan dan dia mau mengorbankan atas nama kita bisa. Kalau enggak bisa. Ya. Jadi percuma anak SOG ini kurban atas nama orang tua saya, bapak saya, ibu saya. Per orang tuanya sapi-sapi kan gede tuh. Berapa duitnya? Ternyata nggak sah kurban. Jadi sedekah. Ya. Nah, kalau hitungan duit, kalau kehitungan keinginan itu rugi sudah. Kalau hitungan sedekah nggak rugi, tapi kehitungan keinginan rugi. Kenapa? Nggak jadi kurban, jadi sedekah. Nah, karena itu kalau ditulis di wasiatnya untuk mengizinkan berudhiyah atau berkurban untuknya, enak. Jadi kapanpun anaknya berudhiyah atas nama dia bisa, atau keluarganya. Wallahu a'lam. Wa kam mihnatin kabattuha wa baliyatin ila an atana Allahu bil fathi wan nasri sabartu laha hatta qada waqtuha alladhi bihi wukitat fi sabikil ilmi wa dhikri walau annani badartuha qabla tanqadi bima taqtadihin nafsu fi halatil usri minal jazail madmumi wal ghammi wal asa lakuntu qad istajlabtu durran ila durri wa ma jaza'ul insani fi halatil bala siwa ta'abin fil hali yadhhabu bil ajri idza mabtalaka Allahu fasabru hakkuhu alaika wa in aulaka fal hakku fi syukri wa man arafa dunya tahaqqaqa annaha bila miryatin mustawtanul bu'si wasyarri fala budda lil insani tula hayatihi wa ma dama fiha min mulazamati sabri
فطوبى لعبد قد تجافى نعيمها وآثار دارا خيرها أبدا يجري هي الجنة الخلد الذي طاب نزلها لقوم أطاعوا الله في السر والجهر رجال كرام عظموا حق ربهم وقاموا به في حالة الأسر واليسر أقاموا كتاب الله واستمسكوا به وبالسنة الغراء والأنجم الزهري أقاموا كتاب الله واستمسكوا به وبالسنة الغراء والأنجم الزهري هداة الورى طوبى لعبد رآهم وجلسهم لو مرة منه في العمر والحمد لله رب العالمين صلاة على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكر وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكر وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكر وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا فانا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تشاء المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري بحالاتي ومطلع على سرائر ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي اكتبني في ديوان ساداتي واسلك بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بسبيل هداك والحقني بأسفياء اللهم اصلني بما يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجيب لي الزلفى لديك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
فاتحة بنية القبول والإقبال وصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا لروز الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبهم والمذكرين بهم ولا رؤيس الماجر الله أحمد عيسى وعبيد الله بن أحمد وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وسيدنا الشيخ عبد الله بن سكا وابن بسكران والمن المختار وإخوانهما والحبيب عبد الله يدروس وابن أبي بكر الدين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي أقل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبيب سيد عبد الرحمن بن محمد الجفري من العرسي والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن عباس وعمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس بالرشاد وغاثليبات والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومدلة ومحبهم المتلقين بهم ولا رؤيس الماجر الله أحمد الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب عبد القادر بن حسن السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب عبد القادر بن السقاف والحبيب حسن بن أحمد بن هارون والحبيب عبد الله بن أبي بكر السقاف والحبيب سيدنا محمد السقاف وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومحبهم المتلقين بهم الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق لنا وأموات أهل هذه البلاد من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين بحقهم على الله وأسرع من الله أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويتقبل لنا ما فينا ويرزقنا القرب منه ومن النبي ومن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا الاتباع به وبسلافنا الصالحين ويجمعنا به في الدارين في الدنيا والبرزة والآخرة ويرزقنا حسن الخاتم عن الموت على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من وصل صلى الله عليه وسلم وعلى من وما شيخنا وما قصنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والإيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال. اللهم يا من بيده ما يرد كل شيء ويا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا كل نعمة قريبة. اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا العلانية والسريرة واجعلنا ممن إليك بصيرة. اللهم نهزه قلوبنا أن نتعلق بمن دونك وجعلنا من قوم نحبهم ويحبونك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على سيدنا محمد النبي والسلام. الحمد لله رب العالمين.